Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon Muhammad Hatta Esa MH sudah siap untuk diwawancara? Baik, saudara akan diwawancara 9 panelis, masing-masing panelis 10 menit. Mohon dimanfaatkan waktunya dengan baik dan tertib. Kita mulai dan kita persilahkan Profesor Dr. Kiai Nazaruddin Umar MA. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan saya hormati Dewan Pewawancara, Saudara Haji Muhammad Hatta SH MH. Iya betul. Melihat yang memberikan rekomendasi di sini ada pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Ya. Saya ingin tanya, ini ada dalam poin bagian integritas tuh. Mereka berdua memberikan apresiasi yang katanya di sini selalu mendorong jajarannya untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, ini ada seni di sini. Pengalaman-pengalaman Pak Muhammad Hatta di sini mendorong jajarannya untuk taat beribadah, meningkatkan ketakwaan. Jadi ini punya kapasitas, mungkin stafnya, karyawannya, itu melakukan kegiatan rutin jajarannya ya. Bisa nggak kami mendapatkan penjelasan seperti apa ya, seorang hakim atau pimpinan memberikan instruksi atau memberikan di sini istilahnya memberikan pengarahan, mendorong untuk menjalankan agamanya atau bertakwa, beribadah. Kan sekarang ini kan agak serba salah ya, terlalu aktif mengajak untuk melakukan berjamaah, itu bisa jadi ada orang yang curiga, wah ini mengerahkan untuk menjadi apa ini? Atau sebaliknya sama sekali kita cuek aja. Itu ada sesuatu yang tidak pas dalam hati nurani kita karena kita juga sebagai pimpinan di tempat itu. Nah, in between antara keduanya, kita satu sisi kita punya komitmen keagamaan, tapi pada sisi lain kita pimpinan kantor, apalagi hakim, agar terbebas dari berbagai macam interest subjektif di situ. Kira-kira seperti apa bentuknya yang dilakukan oleh Pak Hatta pada saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dan Prof. Dapat saya jelaskan bahwa memang background saya ya sejak sekolah di SD maupun SMP oleh orang tua saya dididik agamis. Dan juga saya disekolahkan di Ma'had Islam di Pekalongan. Berangkat dari situ kemudian sampai berkarir dan sekarang saya alhamdulillah dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya juga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh, terutama tokoh agama. Sebetulnya lintas juga Pak, karena memang di Kalimantan Tengah ini kerukunan agamanya kalau saya pandang baik sekali daripada saya di beberapa tempat yang dulu-dulu. Artinya ada nilai-nilai kearifan lokal Huma Betang di sana. Tapi yang ingin saya masuk pada poinnya adalah bahwa di lingkup terkecil kami, memang saya tanamkan utama integritas. Saya mengajak
yang seiman khususnya untuk memakmurkan musola setiap sholat waktu yang ada. Dan secara reguler pada waktu-waktu tertentu, 1 bulan sekali, kita ada tausiah. Ini penting sekali. Dan dalam tausiah ini saya mengundang juga tokoh-tokoh agama untuk yang seiman dengan agama Islam, antara lain yaitu adalah seperti rekomendasi dari pengurus wilayah. Namun tidak terbatas pada agama Islam ini saja, pada hari-hari tertentu ada Jumat itu ada kebaktian bagi yang non-muslim, itu juga melaksanakan waktu ibadahnya di kantor kami, Pak, itu juga kami beri keleluasaan. Ini penting, saya memandang sikap-sikap seperti ini, di samping hal-hal yang sudah tertentu, waktu-waktu untuk keagamaan, misalnya hari-hari besar, tapi juga kita mengajak untuk secara rutin, Pak. Pada waktu 1 bulan itu kita ada Jumat berkah, kita kemudian membagi hal-hal yang kecil. Ya, baik, itu poinnya. Jadi saya kira hakim yang berwibawa tentu bukan hanya mengandalkan dirinya sebagai seorang hakim, tapi harus ada kewibawaan sosial juga. Ya, social saving itu sangat penting untuk menjadi seorang tokoh, dan hakim yang tokoh, hakim berwibawa tentunya juga akan menimbulkan rasa keadilan dalam masyarakat manakala yang bersangkutan menyentuh persoalan itu, ya kan. Nah, tentu apakah akan terus dilanjutkan sekalipun nanti menjadi hakim agung, seandainya di situ, di tempat itu juga ada musolanya atau apanya, ya gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, saya membaca karya tulisnya di situ, strategi Mahkamah Agung dalam mengatasi disparitas putusan. Saya menunggu-nunggu apa yang baru. Saya membaca judulnya, strategi Mahkamah Agung dalam mengatasi disparitas putusan. Terusan saya menanti sesuatu yang seger, ada pemikiran lain yang mungkin akan muncul ya dari Pak Muhammad Hatta. Tapi setelah saya baca sangat singkat, dan yang disebutkan di situ upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung. Tapi mana opininya sendiri? Ini kan solusi yang ketiga-tiganya itu kan sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, berarti there is no news, tidak ada yang baru di situ kan. Saya kira menurut visi Pak Hatta, apa sesuatu yang lain, apa sesuatu yang baru dalam rangka menyempurnakan posisi, atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita sempurnakan di lingkungan institusi, dan saya kira itu tidak salah ya. Ada enggak originalitas pikirannya Pak Hatta dalam rangka mengisi strategi Mahkamah Agung di dalam mengatasi disparitas putusan ini? Silakan. Baik, Prof, terima kasih. Ini strategi yang saya sampaikan di tulisan adalah strategi Mahkamah Agung, namun secara spesifik yang sudah saya lakukan di wilayah tertentu dalam arti yang lingkupnya satu provinsi dalam rangka untuk mengurangi disparitas. Jadi disparitasnya secara alamiah memang sebetulnya tidak bisa dihindari. Ada perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang tentu berbeda satu dengan yang lain. Yang kami lakukan, yang sudah konkret kami lakukan adalah dalam pembinaan di wilayah kami ada 11 pengadilan. Saya membuat suatu kriteria-kriteria mana saja dari suatu bidang-bidang yang bisa diangkat untuk ditekan ada perbedaan itu untuk supaya ada sesuatu kesamaan. Ya, not as a person, bukan Anda sebagai seorang person ya, tapi institusi Mahkamah Agungnya. Saya tadi membayangkan seperti itu. Anda sebagai person, orang yang hidup di dalam lingkungan Mahkamah Agung memang oke,
Tapi di sini ada nggak untuk institusinya Mahkamah Agung itu sendiri dalam konteks masyarakat yang berkembang seperti ini? Saya tadinya mikir ada sesuatu yang akan disampaikan seandainya nanti akan saya menjadi hakim agung, maka seperson saya melakukan seperti tadi. Tapi sebagai institusi, kira-kira apa? Ada nggak saran-sarannya? Terima kasih. Kalau Mahkamah Agung di dalam rangka untuk meminimalisir adanya disparitas yang tajam, ini sebetulnya sudah ada di bidang pidana adalah Perma 1/2020, Pak. Itu di pidana khusus mengenai tipikor, khususnya pasal 2, pasal 3 tentang korupsi itu, Pak. Itu Mahkamah Agung sudah ada seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung tentunya tidak berhenti nanti untuk ke pasal-pasal lain. Tapi spesialis untuk yang keperdata, saya membuat mempunyai pemikiran untuk adanya disparitas itu bidang-bidang yang sifatnya pengelompokan bidang-bidang keperdataan, misalnya ke keluarga atau hal-hal yang Bagus, kita harus berani berpikir lain dalam negara demokrasi seperti negara kita ini ya. Nah terakhir ini agak sedikit mengganggu ya. Di halaman 4 dari karya tulisnya. 1 menit, Prof. Ya, Monggo. saya ingin tahu apa sih sesungguhnya yang dimaksud di sini ini. Teori utilitarianisme atau ada yang salah nggak di sini? Di situ solution ya. Siapa tahu lain yang saya maksud dan Anda maksud di sini. Dilihat nggak? Di karyanya itu di halaman 4. Teori utilitarianisme. jadi tujuan dari hukum antara lain untuk Redaksinya apa itu? Teori salah ketik itu ya Mas, bukan utilitarian. hukum membawa manfaat bagi masyarakat. Di sini artinya produk hakim adalah putusan. Yang redaksinya itu, narasi teori apa namanya itu? Halaman 4 itu di atas tuh. Teori. Iya, Jeremy Bentham ini saya mengambil Redaksinya apa di situ yang benar? Ya, jadi ini adalah kemanfaatan, Pak. Tujuan Redaksinya, narasinya, teori dibaca. dan memandang hukum harus dapat membawa manfaat bagi masyarakat, maka penyelesaian secara Yang benar itu teori utilitarianisme atau utilitarisme. Kalau bahasa Inggris kan? Sila bahasa apa itu enggak tahu. Ini menyangkut masalah nama teori, jadi nggak boleh salah itu Mas. Sama juga di solution ya. ini. Jadi intinya tentang kemanfaatan ini, Pak. Artinya kita kembangkan islah, kalau dalam Islam mungkin tentang damai dengan mengangkat sisi-sisi tentang Kalau begitu yang dimaksudkan utilitarian gitu ya. Utilitarianisme bukan utilitarianisme, itu beda berapa? baik, Pak. Terima kasih, Prof. Selanjutnya Profesor Amjudan Rifai, SLRM PSG. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Bapak Haji Muhammad Hatta ya, sebelah sini ya, pindah ke sini sekarang. Saya tertarik juga kalau ada waktu nanti untuk karya tulisnya ya. Baik, kalau kita perhatikan pertimbangan hakim ya dalam berbagai kasus ya, termasuk kasus perdata, tentu memiliki implikasi yang luas, termasuk
implikasi terhadap bisnis, investasi, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini menjadi beragam, ya, itu kan supaya wawasan hakim itu wawasannya bisa luas, ya. Dalam perkara-perkara berdata sangat mungkin terkait dengan perseroan terbatas, ya Pak, ya, badan usaha milik negara. Nah, kalau kita perhatikan BUMN itu masih merupakan badan usaha yang sangat penting bagi pemerintah karena kontribusinya pada APBN. Nah, yang sampai sekarang masih perdebatan adalah terkait keuangan BUMN. Ya. Apakah keuangan BUMN itu termasuk kekayaan negara atau kekayaan yang terpisah? Nah, pertanyaan saya adalah apakah kekayaan BUMN itu termasuk kekayaan negara dan apa implikasinya, Pak? Demikian. Terima kasih, Prof. Terkait dengan BUMN, sebetulnya ini adalah jenis badan usaha yang sahamnya adalah sebagian besar atau mayoritas adalah pemerintah atau negara, dalam bergerak di dalam bisnisnya tentunya tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia nomor 40 tahun 2007. Sehingga di sini BUMN tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Kemudian mengenai kekayaan yang dipisahkan apa tidak? Kalau menurut saya ini adalah suatu perseroan, itu kekayaannya terpisah, kekayaan negara dipisahkan, ya, masih menjadi kekayaan negara tapi dipisahkan. Nah, sehingga di sini ya tercatat sebagai keperseroan, namun adalah milik negara, kekayaan negara. Jadi pengertian saya seperti itu. Di Mahkamah Agung juga dulu pernah ada perdebatan hal yang seperti ini yang menurut yang saya tahu, apakah BUMN misalnya untuk didampingi atau dikuasakan kepada jaksa sebagai selaku penguasa negara. Dulu pernah ada berkembang di rapat-rapat, itu karena kekayaannya dipisahkan, tidak. Tapi kemudian berkembang dapat untuk menjadi mendampingi atau kuasa dari BUMN ini. Poin saya adalah seperti yang persoalan ini, kekayaannya kekayaan negara, tapi yang sudah dipisahkan karena untuk usaha-usaha dalam bidang-bidang BUMN apa misalnya, yang terkait dengan jenis BUMN-nya ini. Apakah seperti Garuda misalnya? Baik. Jadi menurut Bapak, kekayaan BUMN itu bukan keuangan negara atau keuangan negara yang dipisahkan, tegasnya gitu. Karena ini nanti menyangkut yang tipikor kan kerugian keuangan negara. Iya, keuangan di hal-hal yang penyimpangan terhadap BUMN ini bisa diproses dan ini menjadi unsur ada kerugian negara. Dan dalam praktek itu sudah terjadi dan sudah tidak ada persoalan korupsi asabri, korupsi jiwasraya dan sebagainya kan diproses, Pak. Jadi artinya bahwa BUMN tidak bisa dipandang murni selaku perseroan murni itu karena kekayaannya adalah berasal dari kekayaan negara, sehingga penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan terhadap yang berakibat kepada kerugian negara, Prof. Ya, karena sampai hari ini masih ada dua paham ya. Kalau kita perhatikan ini penting karena di daerah-daerah ya
BUMD, BUMN, ya ini jadi perdebatan sikap aparat hukum ini ya. Karena ada dua tadi di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 itu secara tegas menyatakan dana BUMN adalah kekayaan negara sehingga kerugian BUMN adalah kerugian negara. Begitu. Nah, tapi kalau fatwa Mahkamah Agung ya itu tahun 2006 yang pada pokoknya juga mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang tentang BUMN menyatakan bahwa penyertaan modal yang telah dipisahkan bukanlah merupakan keuangan negara. Ya, ada dua paham di sini, Pak. Sehingga kalau kita perhatikan ya pengalaman saya di institusi yang lama, ya itu sering terjadi perdebatan ya hanya untuk menentukan keuangan negara atau bukan. Nah, jadi ini perlu ketegasan, Pak. Seandainya nanti Bapak jadi hakim agung, ya supaya ini jadi pedoman, tidak sampai ke bawah nanti itu penafsirannya beda-beda. Yang repot kan yang menjalankan tugasnya gitu loh. BUMN kita susah bergerak. Pengalaman kalau kita perhatikan ya, bagaimana mungkin BUMN bisa berbisnis sebagaimana perusahaan swasta kalau begitu banyak yang menghalangi ya, termasuk soal tindak pidana korupsi ini yang terjadi. Yang kedua mungkin bisa masih ada waktu ya. Yang kedua begini Pak, katakanlah ada seorang direktur utama suatu perseroan yang atas keputusannya perseroan tersebut melakukan investasi Pak. Jadi dia investasi. Dalam perkembangannya ternyata investasi itu menimbulkan kerugian. Nah, pertanyaannya, apakah sang direksi yang memberikan putusan investasi yang kemudian merugi itu dapat dipersalahkan dan masuk kategori telah merugikan keuangan negara? Silakan Pak penjelasannya. Dalam proses berjalannya bisnis atau roda perusahaan, ini masih BUMN Pak ya? Iya. Jadi untuk menentukan bagaimana tentang kerugiannya, kita harus melihat ya tentunya aspek-aspek yang ada sebagaimana dalam Undang-Undang PT itu kan disebut ada rincian-rincian apakah seorang direksi itu ada penyimpangan apa tidak di dalam menjalankan roda perusahaannya itu, apakah ada kelalaian, kesalahan, terus kemudian di dalam perjalanan yang mengendalikan perusahaan ini juga apakah ada tidak ada kehati-hatian dan kemudian di luar artinya dia tidak terkendali, mungkin di luar hasil atau ketentuan di RUU PS-nya atau menjalankan kebijakan yang menyimpang. Nah, kemudian soal pelanggaran dalam arti ada aspek pidananya, kalau dikatakan tadi sepertinya kan ada aspek kerugian ini, ya tentunya ada kesengajaan mens reanya bagaimana Pak. Nah, itu kalau ke arah tentang pidana. Tapi kalau kita strict pada masalah ini keperdataan, ya kita lihat apa yang dilakukan itu adakah suatu penyimpangan-penyimpangan, kemudian kelalaian-kelalaiannya. Bagaimana dalam proses menjalankan itu? 1 menit lagi. Apakah menyimpang dari kendali, di mana di situ kan sebetulnya ada komisaris yang pengawasnya. Bagaimana yang bisa kita lihat? Apakah merupakan hanya kerugian yang sifatnya keperdataan saja, tapi apakah ada aspek-aspek pada tindak pidana yang seperti tadi? Kalau aspek pidana tentu akan dilihat dari mens rea dan seterusnya tentang kesengajaan dan sebagainya. Jadi kita harus melihat secara utuh bagaimana kasus yang konkretnya ini terjadi. Kita bisa menentukan nanti apakah
pertanggungjawabannya sejauh mana daripada direksi yang tadi telah melakukan suatu kegiatan investasi. Kalau investasi dalam artian memang sudah ditentukan dan itu adalah kerugian murniannya, kerugian yang sifatnya risiko seorang dagang itu ada untung dan rugi, murni seperti itu ya mungkin lain. Tapi kita harus melihat secara utuh di dalam satu kasus konkretnya, Pak. Baik, Pak. Sebetulnya yang ungkapan Bapak yang terakhir itu yang menarik ya, bahwa terkait dengan bisnis tadi ya, yang terakhir tadi Bapak kemukakan kan, semata-mata keputusan investasi itu untuk bisnis. Nah, Bapak bisa bandingkan dengan kasus mirip itu kasus Pertamina ya, yang Ibu Karen ya. Bagaimana akhirnya Mahkamah Agung membebaskan. Inti alasannya kata Bapak tadi, karena kalau keputusan investasi bisnis itu unpredictable. Nah, mungkin itu salah satunya. Saya anggap cukup ya karena waktu ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Dr. Andes M. Taufik Hazet, MSc. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Muhammad Atta, selamat saya ucapkan ke Bapak atas Bapak telah sukses sampai ke tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Karena memang tahapan-tahapan yang Bapak lalui bukanlah perkara mudah. Dari 140-an dulu peserta pertama, sampai saat ini tinggal 24 orang dan Bapak salah satu di antaranya. Oleh karena itu, sekarang Bapak Ketua PT Palangkaraya Pak ya? Betul. Kira latar belakang atau yang melatar belakangi dan motivasi Bapak untuk ikut seleksi calon hakim agung ini Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya hakim karir yang mungkin di antara calon itu saya angkatan pertama. Jadi yang tertua dari sisi angkatan. Saya meniti karir dari bawah dan mengalami penugasan-penugasan sehingga sampai saya menjadi hakim tinggi saja sudah 12 tahun. Karena tahun 2009 saya sudah hakim tinggi. Dan sampai mengalami artinya struktural, pimpinan sudah 5 tahun. Jadi sudah 6 tahun juga pangkat saya kan sudah tidak naik karena sudah 4E. Saya memang selaku hakim karir ya tentunya sama dengan hakim yang secara pada umumnya pasti menciptakan mempunyai mimpi untuk jadi hakim agung. Itu alami lah. Dan oleh karena itu setelah pada pimpinan yang saya jalani ini, saya berkehendak melangkah untuk mencapai mimpi tadi, Pak. Jadi secara alamiah atau person manusiawi, tuntutan atau mimpi itu ada, dan kemudian ini ingin saya langkah ini ingin saya jalani sejak mulai proses pencalonan. Dan tentunya harapannya ada keinginan untuk berkontribusi ya dengan niat nawaitunya seperti itu. Artinya apa nanti yang saya laksanakan kalau Allah meridhoi. Ya tentunya amanah ini berat, tapi insya Allah akan saya jalani dengan sesuatu kita memandang bahwa karya atau kinerja ini ibadah. Jadi tentunya keinginannya seperti itu. Di samping itu juga ada hal-hal yang kita ingin bawakan ya di Mahkamah Agung, antara lain seperti persoalan-persoalan mengenai
percepatan dan sebagainya. Kita melihat dari sisi hilir dan hulu. Dari sisi hulu, kalau kita lihat kenapa beban Mahkamah Agung berat? Karena di dalam blueprint kan sudah ada, tapi belum optimal melaksanakan. Antara lain, mengoptimalkan tentang peningkatan atau penguatan pengadilan tingkat banding. Tingkat banding. Banyak perkara-perkara yang semua berujung pada ke Mahkamah Agung. Bahkan perkara-perkara yang katakanlah yang seharusnya bisa selesai, ini masalah regulasi nih Pak, tapi akan berpengaruh nantinya. Contoh, mengenai pelaksanaan tentang Perma 3 2016 adalah tentang pengadaan tanah. Itu menghendaki kecepatan, sehingga dalam waktu yang cepat selesai di PN, tapi akhirnya setelah selesai di PN tidak ada kepuasan, ada upaya naik ke kasasi. Nah, itu satu. Dan juga perkara-perkara, ini kan kita perdata ya, saya akan menyorot dari perdata, hal-hal yang lain yang secara regulasi mestinya bisa cukup sampai di tingkat banding. Dan ini memang amanah blueprint yang saya lihat seperti itu. Jadi kita mengoptimalkan pelaksanaan yang ada dalam blueprint 2010-2035. Itu antara lain seperti itu Pak. Dan bidang-bidang di perdataan banyak. Misalnya tentang sengketa-sengketa yang sifatnya bukan sesuatu yang sifatnya sengketa yang sifatnya hanya pemenuhan kewajiban ya, misalnya tentang utang piutang. Ini kan sengketanya sebenarnya tidak prinsip, tapi tentang bagaimana kewajiban itu tidak dilaksanakan. Sehingga dalam kriteria-kriteria tertentu yang misalnya bisa diselesaikan di tingkat banding. Tingkat banding ini hakimnya sangat banyak Pak. Artinya dengan volume perkara itu tidak seimbang. Itu terjadi fenomena di mana-mana, kecuali mungkin di daerah tertentu di Jawa. Tapi pada saat kita keluar Jawa sedikit, itu antara perkara yang masuk dengan produktivitas yang ada, maksudnya hakim yang ada, sangat tidak memadai. Ya ini memang kondisinya seperti itu. Saya di Palangkaraya ada 26 hakim. Perkara yang ada, yang masuk. Enggak, poinnya sudah bisa ditangkap Pak. Ya artinya kalau masalah jumlah hakim di luar Jawa terhitung banyak karena perkara sedikit, itu kan masalah manajemen Mahkamah Agung aja membagi meratakan personil hakim. Oke, selanjutnya saya ingin tahu, seandainya Bapak ditakdirkan menjadi hakim agung, apa kira-kira visi misi Bapak dan langkah aksi Bapak untuk melaksanakan visi misi tersebut serta komitmen Bapak dalam pelaksanaan visi misi tersebut. Silakan. Terima kasih Pak. Apa yang saya sampaikan tadi ada berlanjutnya. Kemudian kalau visi misi Mahkamah Agung memang sudah ada. Visi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan 4 misinya, tentunya selaku hakim yang merupakan bagian sentral di dalam badan atau lembaga Mahkamah Agung, tidak jauh berbeda dengan visi misi Mahkamah Agung, namun secara khasnya barangkali yang selaku kita hakim, ya tentunya ingin membawa peningkatan integritas dan profesionalitas dalam pengertian tugas-tugas hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tanggung jawab, khususnya persoalan misalnya tentang penumpukan perkara, ya kita lihat faktor yang ada ini kita bisa melihat dari sisi di mana kemandekannya, sehingga masing-masing mempunyai peran, hakim, panitera atau PP dengan operator, dan di mana bannya ini tidak berjalan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung tentang
penyelesaian perkara ini kita tingkatkan untuk menghadirkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Ini tentunya akan beraspek ke sana. Dan untuk memberikan 1 menit lagi. artinya ini tadi yang beraspek pada integritas profesionalitas itu peningkatan kemampuan, Pak. Peningkatan kemampuan yang harus ditingkatkan terus-menerus karena hukum ini terus berkembang sehingga ya kita harus menambah wawasan dari waktu ke waktu supaya tidak ketinggalan. Baik, Pak. Baik. Enggak, sebentar, satu lagi Pak. Terakhir, barusan Bapak bilang azas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu Bapak singgung barusan. Saya ingin tahu sebagai pimpinan, menurut Bapak bagaimana pelaksanaan azas itu sekarang? Dengan adanya e-court dan e-litigation. Silakan Pak. Baik, jadi untuk perdata sudah ada e-court. Artinya e-court ini membawa percepatan dan juga efisien. Karena kalau kemudian berproses secara e-court, ini panggilan itu hanya awal, Pak. Panggilan kepada pihak, khususnya tergugat tentunya. Nah, kemudian disarankan untuk ke e-court. Namun, saya ada pemikiran semestinya e-court itu wajib supaya benar-benar ditaati. Karena sifatnya ditawarkan. Kalau bisa untuk dilaksanakan, ini dari perdata, Pak. Jadi, saya setuju juga, ini apa yang saya sampaikan merupakan usulan dari satu profesor, ada yang dari di Surabaya, waktu launching tentang Perma 1 2019. Saya pikir-pikir tepat juga. Kalau masih dengan cara penawaran, kan belum tentu mau. Sehingga persentasenya ini, karena ini sifatnya sukarela. Kalau disarankan mau, akan masuk ke wilayah atau berproses dengan cara e-court. Tapi kalau sifatnya ditentukan wajib, itu saya kira akan berdampak lebih bagus dari sisi ini kan hanya administrasi tentang proses yang sifatnya mempercepat. Nah ini barangkali evaluasinya Pak, nanti hal-hal yang perlu untuk menjadi suatu kewajiban ini apakah secara keseluruhan tentang perkara perdata atau ada hal-hal di bidang-bidang lain yang memang sifatnya bisa dilaksanakan. Cukup Pak, poinnya saya bisa ditangkap karena waktu membatasi kita. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Silakan Pak Binjat Kadafi, SLLM PhD. Assalamualaikum Pak Hatta. Salam Pak. Ya Pak, beberapa komentar Pak yang sampai ke kami bahwa para calon hakim agung yang kami wawancarai ini ketika mencoba memaparkan permasalahan di lingkungan peradilan itu fokusnya pada hal-hal yang sifatnya teknis, seperti misalnya minutasi. Belakangan ada sebagian yang mulai mengungkap hal-hal yang lebih prinsip, lebih basic, yaitu kualitas dan konsistensi putusan. Nah, ini Bapak kan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Pak ya. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, tentu saja punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jajaran peradilan, paling tidak di wilayah Pengadilan Tinggi yang Bapak pimpin.
Apalagi saya dengar sejak masa pandemi, Bawas memberi mandat lebih kuat, memberi kepercayaan jadi badan pengawasan MA kepada para ketua pengadilan tinggi untuk menggiatkan pengawasan di wilayahnya, di lingkungan peradilannya. Pertanyaan saya, Pak, terkait dengan itu dan terkait juga dengan permasalahan di lingkungan peradilan yang sifatnya lebih prinsip. Kemarin sudah sempat ada yang membahas soal political corruption. Bapak melihat apakah ada judicial corruption, Pak? Silakan Pak dijawab. Terima kasih, Pak. Pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi ini yang tugas pokoknya sama juga dengan pengadilan tingkat pertama, pada intinya untuk tupoksinya itu menerima dan memeriksa dan memutus perkara. Namun pengadilan tingkat banding juga selaku forfos Mahkamah Agung di daerah. Jadi dalam fungsinya pembinaan dan pengawasan ini kami optimalkan untuk posisi saya sebagai forfos, yaitu tentunya untuk kualitas putusan kita selaku pimpinan tingkat banding, maka pembinaan-pembinaan yang kita laksanakan ini akan berjalan dan kita rencanakan sudah secara reguler dan berjalan itu dalam waktu-waktu tertentu 2 bulan sekali itu kita ada pembinaan-pembinaan yang kalau tidak ada pandemi kan kita datang ke daerah-daerah. Maaf Pak, tadi soal kualitas putusan sudah saya katakan memang sudah ada yang mulai mengangkat. Pertanyaan saya ke Bapak, apakah judicial corruption itu juga masalah di peradilan Indonesia? Jadi untuk meminimalisir tentang adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap tupoksi yang utama pada hakim, yaitu bagaimana peningkatan kualitas putusan, tentunya ini yang kita lakukan. Kita ada hakim-hakim ini menjadi pengawas-pengawas daerah ya untuk membantu pembinaan-pembinaan pada pimpinan yang pada waktu-waktu tertentu kita mintai tentang masukan-masukannya, hal-hal apa yang ada di daerah pengawasannya masing-masing atau hati-wasda ini, baik itu di dalam administrasi yudisial maupun terhadap hal-hal yang terkait dengan substansi tentang putusan. Nah, di sini kita di dalam rangka pembinaan-pembinaan ini sering sekali materi-materi tentang peningkatan kualitas putusan ini kita kedepankan. Karena kita ingin menjaga di wilayah kita ini, wilayah kami, kualitas putusan itu supaya nanti khusus untuk perkara perdata kita tidak hanya, maaf Pak, waktu kita memang terbatas, jadi perdata ini kualitas putusan harus bagus, tapi yang tidak kalah pentingnya putusan itu nanti bisa dilaksanakan eksekusinya. Putusan itu mahkota hakim, tapi putusan mahkota hakim, kemudian di amar putusannya, inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang kadang-kadang putusan itu sudah inkrah, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa jalan. Nah, ini sia-sia. Oke, judicial corruption itu juga masalah atau bukan Pak? Menurut Bapak di lingkungan peradilan Indonesia? Kami juga hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi dengan membentengi integritas. Kalau hal-hal yang mungkin terjadi, hal seperti itu manusiawi, kita juga akan mengevaluasi
selaku pimpinan kita juga akan melakukan suatu pengawasan melekat. Pengawasan melekat karena secara regulasinya sesuai dengan Perma 8 2016, Maklumat 1 2017, kalau pimpinan tidak melakukan pengawasan akan berdampak tanggung jawabnya juga kepada pimpinan. Oleh karena itu, secara berjenjang pengawasan melekat ya kita jalankan, termasuk meminimalisir hal-hal yang lain yang merongrong integritas. Merongrong integritas harus. Baik Pak, terima kasih Pak. Beberapa waktu yang lalu ketika menyikapi adanya OTT yang dilakukan KPK terhadap hakim, pimpinan Mahkamah Agung pernah menyatakan dalam konferensi pers gitu ya, bahwa hakim itu terdiri dari hakim hitam, hakim abu-abu, dan hakim putih. Bapak bisa jelaskan Pak, apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Kalau saya mengatakan hakim ini ya manusia, dalam artian terus makanya ada pembinaan dan pengawasan. Sejak ada OTT itu kalau kita melihat langsung respon Mahkamah Agung pembenahan secara keras dan secara mendalam, dan regulasi yang kemudian dikeluarkan ada Perma 7, 8, 9 itu pada waktu setelah atau masa-masa OTT, yaitu tahun 2016 sampai pada Maklumat nomor 1 2017 itu juga untuk mengantisipasi seperti itu. Kembali kepada orang perseorangan yang tentunya kembali pada diri sendiri, namun selaku pimpinan ya kita harus selalu mengingatkan fastabil khairat, untuk mengingatkan tentang kebaikan terus supaya integritasnya bisa. Iya Pak, Bapak pernah mendengar itu istilah hakim hitam, hakim abu-abu, dan hakim putih? Kalau mendengar ya mungkin pernah Pak, tapi saya lupa siapa yang mengucapkan dan kapannya. Saya kok lupa itu. Kalau statement itu, apakah Bapak paham makna di balik itu Pak? Karena saya sekarang lupa soal itu, tapi di organisasi manapun saya kira Pak, profesi itu ada Pak, ada, barangkali ada. Mic-nya Pak, silakan. Justru itu kita harus selalu tidak bosannya untuk meningkatkan sama-sama yang bersangkutan juga, Pak. Sehingga kita warning apa tidak. Oke Pak, karena waktunya tinggal sedikit, saya ada satu pertanyaan lagi Pak, mohon dijawab. Perkara perdata, Bapak nanti akan ke kamar perdata. Perkara perdata yang kita tahu memang lebih kurang diperhatikan, sepi perhatian. Sidang-sidang di pengadilan, kalau perkara perdata itu yang hadir di ruang sidang itu biasanya hanya para pihak saja. Begitu juga ketika kemudian mengajukan banding atau kasasi. Beda dengan perkara pidana yang apalagi yang kontroversial itu discrutinize betul oleh publik. Pertanyaan saya, dalam proses perkara perdata, mengingat minimnya scrutiny, public scrutiny, pengawasan publik dalam perkara proses perkara perdata tersebut, moral hazardnya di mana Pak? Peluang terjadinya korupsi dalam tahapan di proses peradilan perdata itu di mana saja menurut Bapak? Bisa saya sikat saja Pak. Putusan perdata, pidana, dan lain-lainnya selalu diawali dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah itu perdata, pidana, apalagi sama maknanya. Meskipun kita tidak diawasi oleh publik secara fisik langsung, sepi misalnya untuk perdata, tapi kan ada pengawas lain, sehingga ya harus sadar dan mencamkan apa yang dibaca itu. Jadi tidak harus secara fisik bodong-bodong dilihat saja, tapi hendaknya kita menajamkan dan menancapkan dalam hati pengertian tadi. Ira-ira itu pasti ada, karena tanpa ira-ira tidak bisa dieksekusi. Apakah itu pidana atau perdata, karena itu kepala putusan. Sehingga dengan demikian, menurut saya, kalau perdata kemudian
istilahnya sepi-sepi terus bisa apa-apa. Tidak, sama saja. Sama saja. Oke, terima kasih jawabannya Pak Hatta. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik. Silakan Dr. Joko Sasmito. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sebelah kiri Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Hatta. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke. Bapak masih sebagai KPT Palangkaraya Pak ya? Masih, Pak. Pak Hatta ya, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Pak Kadapi tadi ya, khususnya yang ada hubungannya dengan kualitas putusan ya. Apalagi tadi Bapak mengatakan bahwa angkatan yang pertama ya, paling senior lah gitu ya, golongannya juga sudah mentok gitu ya. Saya ingin menyampaikan suatu pedoman Pak. Sebenarnya ini kemarin sudah saya coba saya tanyakan Pak di hari kedua, tetapi kok enggak mengenal sama sekali ya. Ini sebenarnya juga bukan saya peroleh dari pelatihan, saya juga mendapat dari senior gitu yang kemudian saya tulis kan gitu ya. Untuk membuat putusan yang berkualitas gitu loh. Ini sudah lama sih, cuma ini sebenarnya masih relevan lah menurut saya ya. Ada instruksi Mahkamah Agung nomor 215 ya, tahunnya 1998 ya. Agar putusan yang berkualitas, putusan yang executable itu harus mengandung 5 unsur penting, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, 5 unsur penting itu, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Tentang putusan, secara formatnya itu kan sebenarnya sudah ada format bakunya. Ya. Namun pada yang prinsip tentang kepalanya atau tentang diktemnya, ya. Nah ini nanti yang akan menjadi pelaksanaan berangkat dari itu. Ya tentunya untuk terkait dengan putusan yang berkualitas sudah terurai tentang bagian kepala, kemudian kalau perdata ya pihak-pihak secara lengkap, kemudian di duduk perkara itu sudah. Oke Pak, sebentar saya potong sedikit ya. Mungkin format putusan yang harus kita ikuti karena memang sudah ada template-nya kan gitu Pak. Urutannya mulai dari arah dan sebagainya. Ini maksudnya mengacu ke instruksi tadi yang saya sebut ya. Mungkin saya kasih pancingan lah. Barangkali bisa mengingatkan Bapak. Putusan itu harus mengandung 5 ya. Salah satunya putusan itu harus etos gitu. Dan seterusnya ada 5 butir itu Pak. Bisa disebutkan dan dijelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau yang dimaksud seperti itu, secara urutan saya mungkin tidak bisa. Nggak usah urut Pak. Aspek-aspek putusan yang dikatakan baik ya tentunya mengandung unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ya. Dalam artian yuridis itu tentang uraian dan juga dasar-dasar, alasan-alasan, norma apa yang diletakkan di situ, sehingga menjadi jelas norma hukumnya, dan satu putusan memang harus berlandaskan pada hukum, peraturan, dan ini sudah digariskan juga di Undang-Undang Pokok Kehakiman seperti itu, sehingga secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sosiologis dalam pengertian tidak keluar dari aspek tentang sosio yang ada lingkungan, sehingga putusan ini akan membawa tentunya penyelesaian dalam konflik yang ada dalam masyarakat, khususnya untuk perkara perdata, menyelesaikan masalah, menyelesaikan sengketa pihak-pihak, sehingga secara sosiologis juga masuk. Dan filosofisnya tentunya landasan Pancasila yang utama, karena irah-irah kita demi keadilan itu menyangkut tentang ketuhanan yang Maha Esa.
Ini secara pokoknya filosofisnya adalah ke Pancasila dan khususnya lagi kepada ketuhanan Yang Maha Esa yang dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sehingga di sini filosofisnya kembali kepada keimanan, ya, jadi pemutus, dan juga ada pertanggungan jawabnya tentang demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke Pak, saya sudah bisa menangkap. Artinya memang sudah sebagian besar Bapak jawab ya. Cuma memang belum sistematis gitu ya. Filosofis itu memang intinya berintikan rasa keadilan ya dan kebenaran kan gitu. Kalau sosiologis itu sesuai dengan tata nilai ya, hidup yang berkembang dalam masyarakat. Putusannya harus begitu. Patos itu berisi pertimbangan. Jadi harus ada pertimbangan hukumnya, ada rasio desidendinya itu dalam putusan itu. Kemudian putusan logis itu dapat diterima oleh akal sehat. Ini Pak, sebenarnya ada tulisan Pak, misalnya yang enggak sehat itu misalnya di sini ada yang Bapak bilang korupsi 5 miliar cuma diputus 1 tahun, itu enggak logis. Ini orang kan ini kan ada di tulisan Bapak itu. Yang artinya putusan itu yang enggak masuk akal bagi orang awam aja. Ini korupsinya sekian besar kok, ada yang nyuri ayam aja 6 bulan kok, ini 5 miliar, itu sebenarnya ada di sini, nanti mungkin bisa saya tanyakan. Makasih, saya lanjutkan Pak ya. Saya menyoroti tulisan Bapak ya tentang Mahkamah Agung dalam disparitas putusan. Produk putusan hukum, masalah utama adalah disparitas, yaitu perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim. Kemudian Bapak ilustrasi ya, ini yang saya sebut tadi ya. Pencari keadilan bingung, contoh kasus narkoba bagi public figure direhabilitasi, atau kasus korupsi bagi pejabat dengan kerugian 5 miliar dihukum 2 tahun, bahkan ada yang lebih besar dari itu dihukum 1 tahun. Ini walaupun Bapak hanya mengasih contoh atau ilustrasi, saya ingin tanya Pak, fenomena seperti ini itu di pengadilan itu memang betul-betul karena itu independensi hakim ya, karena kebebasan, atau ada tanda kutip ada sesuatu Pak di balik putusan yang enggak logis itu Pak? Baik Pak, jadi ini fenomena yang memang ada dan juga tidak bisa kita pungkiri, sehingga dengan adanya hal-hal yang menjadi disparitas, ini pokok intinya adalah disparitas sebetulnya tentang menuju pada kepastian hukum, dan juga adanya suatu proporsionalitas. Nah, untuk perkara-perkara yang bersifat yang bisa dilaksanakan dengan cara restoratif justice, tadi disebutkan oleh Bapak ada narkoba tadi, ini memang Mahkamah Agung juga sudah berbuat sesuatu untuk hal-hal yang seperti ini, misalnya tentang pasal 127 pengguna atau pecandu, ini diselesaikan dengan suatu penyelesaian restoratif justice, yaitu keadilan restoratif. Sehingga yang belum terlaksana adalah, karena untuk melaksanakan seperti ini setelah saya resapi Pak, itu harus ada koordinasi yang intensif dari mulai tingkat bawah. Ya, ini kalau ke perkara pidana di restoratif. Sehingga koordinasi ini kalau di wilayah kami ingin kita bangun supaya pemahaman yang sama, sehingga kasus proses ini bisa memperoleh suatu visi yang sama. Nah, sebetulnya yang saya tadi angkat mengenai ada narkoba tadi tidak akan terjadi manakala pemahaman tentang pengertian restoratif justice dengan semangat untuk mediasi dan kemudian merehab dari yang bersangkutan supaya ada penyelesaian. Ini akan saya sudah bisa waktunya karena tinggal 1 menit. Ini barangkali Pak yang saya bisa menangkap, enggak ada satu pertanyaan karena waktunya udah mau habis ya. Di dalam persidangan dikenal ada menganut ya di 4 lingkungan peradilan itu
menganut asas religiositas. Bisa Bapak jelaskan Pak, makna dari asas? Maaf Pak, apa Pak? Di dalam persidangan ada yang berpendapat bahwa menganut asas religiositas, itu di 4 lingkungan peradilan itu. Apa itu maknanya, asas religiositas dalam persidangan? Silakan Pak. Religiositas Pak ya? Religius Pak, Religius. ya keagamaan. Ya. Memang di hukum acara kita untuk saksi misalnya itu kan juga harus disumpah menurut agamanya. Ya. Jadi keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang ada di persidangan dengan melalui satu proses penyumpahan. Jadi tentunya ini juga menuju pada religiulitas. Sehingga di sini yang ingin diterapkan adalah nilai-nilai tentang keagamaan supaya saksi yang dimaksud bisa memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Nah, ini suasana ketuhanan ini yang harus dihadirkan di dalam persidangan untuk melakukan satu pemeriksaan, misalnya seperti saksi yang harus dilakukan proses penyumpahan lebih dulu. Waktunya Pak. Ya. Oke, karena waktunya udah habis Pak. Mungkin sedikit Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, irah-irah putusan, kita kan masih ingat Pak, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan, itu semuanya dianggap asas religiositas. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Atta. Selanjutnya Profesor Dr. Muhammad Saleh, SMA. Silakan Prof. Terima kasih, Prof. Pak Hatta. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum perikatan memiliki sistem terbuka. Apa itu maksudnya? Buku 3 di dalam KUH Perdata atau BW ini dianut sistem terbuka, artinya ada kebebasan berkontrak. Seorang itu bisa mengadakan atau membuat perjanjian apa saja atau tidak membuat perjanjian hal-hal apa. Kemudian juga bentuk perjanjiannya seperti apa bentuknya. Sehingga ada keterbukaan atau tidak melulu ada yang ada pada buku 3 seperti sewa menyewa atau tukar menukar. Nah, ini dikembangkan kepada perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh orang perseorangan yang bersifat perspektif. Jadi artinya terbuka akan mengikuti zaman sehingga terus menjadi update Pak. Jadi terbuka sebebas-bebasnya begitu ya, tidak ada batasannya itu? Ada Pak, ada. Jadi sudah diikat juga bahwa meskipun bebas, namun ada yang menjadi rambu-rambunya adalah tidak boleh melanggar kepentingan umum dan juga kesusilaan. Jadi ada batasannya, meskipun bebas, tapi ada asas yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu dikunci dengan ada tidak boleh melanggar open bar atau ketertiban umum dan juga tentang kesusilaan. Jadi ini yang menjadi norma etikat baiknya lah untuk menjadi acuannya di dalam merumuskan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu Pak. Ketertiban umum, ada pengertian mengenai ketertiban umum itu di dalam perundang-undangan? Kalau di dalam perundang-undangan, saya
analogkan dengan ketipan umum, misalnya tanah untuk kepentingan umum. Dulu dirumuskan bahwa tanah-tanah yang sifatnya untuk kepentingan umum itu apa? Nah, di situ di dalam dulu Permendagri nomor 15 kalau tidak salah itu ada kepentingan umum itu kepentingan pemerintah, kemudian untuk artinya melanggar hukum publik, Pak. Yang dimaksud kepentingan umum apa ketertiban umum? Maaf, Pak. Ketertiban umum. Ya, lalu Ya. ketertiban umum itu ada? Ketertiban umum di sini maksudnya tidak melanggar hukum publik dan juga melanggar khalayak umum, Pak. Khalayak umum. Jadi batasannya adalah melanggar hukum publik dan juga khalayak umum. Saya ingin menanyakan suatu perikatan itu kapan dinyatakan batal demi hukum dan kapan dapat dibatalkan? Terima kasih, Pak. Di dalam perikatan persyaratannya 1320 ada persyaratan subjektif dan objektif, yaitu tentang kemampuan untuk mengingatkan dan persetujuan, dan kemudian di objeknya ada hal tertentu dan kausa yang halal. Dikatakan perikatan itu dapat dibatalkan apabila melanggar atau tidak memenuhi syarat subjektif. Nah, kalau ternyata yang dilanggar itu adalah syarat objektif, hal tertentu dan kausa halal, ini batal demi hukum. Jadi sejak semula batal. Ini kalau melanggar syarat objektif. Nah, kalau yang tadi dibatalkan, ya tentunya harus ada sesuatu tentang pernyataan pembatalan. Seorang hakim agung yang memeriksa perkara peninjauan kembali, hal-hal apa yang perlu diteliti bila mana pemohon mengajukan bukti yang menurut pemohon novum? Apa itu novum? Terima kasih, Bro. Novum ini adalah suatu bukti yang sebetulnya sudah ada, tapi ketika perkara dulu berjalan, ini belum ketemu atau belum diketemukan. Nah, kemudian kalau ini menjadi suatu alasan, ini kan sebagai salah satu pintu masuk untuk PK, ya tentunya harus diperhatikan alat bukti yang menjadi novum ini kategorinya sejauh mana, kualitasnya. Tentunya di pengadilan sebagai pintu masuk untuk memproses perkara ke PK, ada aturan untuk novum ini dilaksanakan penyumpahan. Penyumpahan untuk menentukan kapan ditemukannya. Nah, sehingga nanti berita acaranya diteruskan oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung yang tentunya ini novum harus menjadi perhatian inti karena sebagai suatu alasan yang dimajukan oleh pemohon. Apakah sejauh mana novumnya ini? Karena novumnya ini apakah mempunyai hal yang urgen untuk bisa kemudian membatalkan perkara yang sudah BHT inkrah ini. Karena ini hal yang sangat penting, sesuatu upaya hukum yang luar biasa untuk level PK ini. Ya. Terakhir, apa sih bedanya perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi itu?
Baik Pak, kalau dikatakan perbedaan, memang sumber hukumnya atau peraturan yang ada berbeda. Kalau PMH itu 1365, kalau di Wan Prestasi kan 1243 itu. Jadi prestasinya apa, itu sudah diuraikan juga, tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan terlambat atau melaksanakan prestasi tapi tidak semestinya. Nah, itu jenis-jenis prestasi. Tapi yang prinsip ada perbedaan, Pak. Di dalam 1365, wujud ganti ruginya material dan imaterial, artinya sesuatu yang sebetulnya sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Nah, kalau wujud ganti rugi yang ada di Wan Prestasi 1266 itu sesuatu yang baik yang sudah terjadi, penggantian kerugian itu kan bisa bunga, kerugi dan yang akan terjadi. Jadi sesuatu yang menjadi kerugian. 1 menit. Nah, atau yang sering dikenal hidden cost itu Pak, ada 3 itu Pak apa? Bentuk ganti rugi dari Wan Prestasi itu ada 3 macam. Ya, waktu sudah habis, Pak. Terima kasih, Prof. Pak Atta, Baik, terima kasih, Prof. Pak Muhammad Hatta, ya. Saya ingin tanya, Pak. Saya ingin cerita fenomena banyak dalam masyarakat itu terjadi jual beli sekolahan atau lembaga pendidikan yang dimiliki oleh yayasan. Menurut Bapak, apakah yayasan bisa dijual belikan, Pak? Terima kasih. Yayasan ini sebagai suatu badan hukum, sama dengan juga dalam bentuk yang lain, ya, usaha perseroan misalnya, yang bergerak di bidang pendidikan atau kemanusiaan. Kalau dialihkan, ya tentunya penggantian pengurus barangkali yang di situ ada yang bisa pergantiannya. Dan karena yayasan ini juga punya aset, punya suatu kekayaan, kalau menjadi pengalihan atau ada dijual, saya kira sah-sah saja kan Pak. Ini bukan sesuatu yang bukan halal, tapi bukan haram, jadi bisa saja. Cuman caranya mungkin beda atau wujudnya berbeda dengan transaksi yang lain. Sehingga yayasan pun bisa dialihkan kepada pengurus lain misalnya dengan cara mengganti. Karena punya aset-aset. Sehingga menurut saya bisa saja Pak. Menurut Bapak bisa dijual belikan, Pak, ya? Baik, Pak. Jadi pada prinsipnya yayasan itu tidak boleh, aset yayasan itu tidak boleh dialihkan, Pak. Ya, Bapak bisa buka nanti, bisa baca kembali Undang-Undang Yayasan yang 2001 maupun yang 2004. Karena
Yang dimaksud dengan yayasan itu adalah harta yang dipisahkan untuk kegiatan sosial. Jadi bukan untuk bisnis, Pak. Nah, pertanyaan Jadi saya, mungkin tidak secara real objeknya adalah yayasan itu kan mungkin tidak Pak ya, artinya transaksi ketika menuangkan bentuk transaksi seperti biasa objek yang lain dalam bentuk transaksi bahwa objeknya A dan B, tapi mungkin dengan cara yang lain apakah pergantian pengurus dan sebagainya yang saya tanya tadi kan apakah boleh dijual belikan? Itu Pak. Nah sekarang jadi yayasan itu adalah harta seseorang yang dipisahkan, ya, dipisahkan untuk yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota dan seterusnya. Penjelasannya itu Pak. Nah kalau ini sudah dipisahkan, pertanyaan saya, harta yayasan itu kemudian jadi milik siapa Pak? Karena yayasan ini adalah badan hukum Pak, artinya subjek hukum, sama dengan juga personal kalau manusia atau orang, sehingga aset-aset ini adalah aset-aset badan hukum yayasan yang bersangkutan. Oke. Ya. Kalau yayasan itu kemudian bubar Pak, asetnya milik siapa Pak? Yayasan ini kan ada pendirinya kan Pak ya. Ada pendiri, ada pengurusnya, mungkin ada anggaran dasarnya bagaimana, kita kan belum lihat di mana aturan main di dalam anggaran dasar, sehingga aset-aset ini manakala terjadi, yayasan ini bergerak di bidang apa, mau berapa lama waktu yayasan ini untuk Jadi bergerak. begini Pak, prinsipnya dipisahkan itu memang untuk kepentingan sosial. Jadi menjadi milik publik yang teknisnya kalau sebuah yayasan bubar atau ya sebuah pengurusnya sudah tidak mampu menjalankan, maka itu bisa diserahkan kepada yayasan yang sejenis atau diserahkan pada negara untuk kemudian nanti diatur lebih lanjut diletakkan di mana. Itu Pak. Jadi tidak dibagikan pada pengurusnya. Baik Pak. Saya lanjutkan tentang Bapak memahami badan hukum ya tadi tentang PT misalnya. Boleh tidak Pak? Sekarang banyak nih musim pada praktek-praktek hukumnya, praktek-praktek di dunia bisnis. Pemegang saham dalam PT itu kan minimal 2 orang. Nah ini yang pemegang sahamnya adalah suami dan istri. Boleh tidak Pak? Kalau kita melihat di dalam undang-undangnya, yang penting adalah 2 orang gitu Pak. Jadi bisa saja suami istri karena PT ini mungkin sederhana saja, tidak artinya untuk bergerak. Awalnya seperti itu ya. Jadi sudah memenuhi persyaratan sebetulnya kalau sahamnya itu terbagi menjadi 2 Ada orang. syarat tertentu lain nggak Pak yang diperlukan ketika suami dan istri itu menjadi pemegang saham dalam satu PT? Jadi suami istri ini kan dalam ikatan perkawinan ada harta bersama Pak ya. Ada harta Nah justru itu Pak, Iya. justru itu karena harta bersama, boleh tidak tadi menjadi pemegang saham 1 dan pemegang saham 2, itu suami dan istri.
Nah, di sini untuk suami istri menjadi pemegang saham di dalam PT, ya tentunya ada pemisahan, Pak. Pemisahan harta di antara saham dengan pribadinya. Diperbolehkan Iya. dengan syarat ada perjanjian. Ada perjanjian. Ya, pemisahan harta Iya. dalam perkawinan tersebut. Baik, Pak. Kemudian Bapak memahami haki tidak, Pak? Hak kekayaan intelektual. Iya, ya saya pernah baca, Pak. Iya. Kalau dengan hukum persaingan lebih tahu mana, Pak? Atau lebih paham mana, Bapak? Iya. Lebih paham mana? Hukum persaingan atau hak kekayaan intelektual? Ya sama-sama saya pernah menangani juga, tapi dari aspek pidana tentang haki, yaitu tentang Oke, merek. haki. Ya. Saya mau tanya bahwa dalam haki itu waktunya kurang satu menit ya Pak, nanti jawab dengan cepat. Haki itu adalah karya intelektual dari manusia yang kemudian secara hukum dianggap sebagai hak milik kebendaan. Ya. Bagaimana konsepnya, Pak? Kok bisa menjadi hak milik bendaan? Saya menciptakan lagu, saya misalnya begitu ya. Saya menciptakan teknologi, kok menjadi hak milik kebendaan? Ini bagaimana, Pak, konsepnya? 1 menit, Pak. Baik, terima kasih. Haki ini memang kekayaan intelektual yang secara internasional kan diakui menjadi suatu kekayaan, sehingga konvensi-konvensi yang kemudian kita terikat kreasi sebagai suatu kekayaan ini dihargai selaku penemu, misalnya di dalam hal paten atau merek, sehingga di sini menjadi sesuatu kekayaan yang barangnya tidak berwujud, ya. Kalau benda itu ada wujud dan tidak berwujud, sehingga di sini kekayaan intelektual ini dihargai sebagai sesuatu aset gitu, Pak, sesuatu aset yang bisa dipindahkan atau diwariskan kepada ahli warisnya. Baik, Pak, kalau waktunya sudah habis. Selanjutnya kepada Dr. Siti Nurjana. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Hatta. Selamat sore. Apa kabar? Pak Hatta ini kan sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Hakimnya 26 tuh banyak banget untuk Palangkaraya. Sehingga saya mau tanya nih, di Palangkaraya itu hakimnya banyak, perkaranya sedikit. Mau jalan-jalan juga daerahnya seperti itu ya. Mau ke Katingan yang paling dekat aja lewat kayak hutan gitu ya. Bagaimana Pak Hatta sebagai KPT itu mendisiplinkan para hakim tinggi yang 26 ini untuk tetap berada di tempat menjalankan tugas dengan baik, karena begini biasanya Pak, para hakim tinggi ini kan jarang yang membawa keluarga toh Pak, alasannya banyak biasanya, nunggu cucunya lah apa gitu kan, sehingga kadang-kadang hari Senin yang harusnya sudah masuk belum, kadang-kadang datangnya hari Selasa, Rabu baru datang, sehingga sampai ada surat edaran dari Dirjen kalau nggak salah. Tetapi mungkin mereka juga mau datang Minggu sore, Senin nggak ada perkara begitu. Bagaimana itu Pak, Bapak, supaya ini para hakim tinggi ini tetap berdisiplin untuk tetap datang di Palangkaraya walaupun home base-nya kan di luar biasanya ya, luar Palangkaraya, itu bagaimana Pak inovasi-inovasinya? Baik, terima kasih Bu. Memang hakim itu
untuk bukan saja Palangkaraya, tapi ada di PT-PT lain seperti itu yang tidak seimbang dengan jumlah perkara. Tapi hakim-hakim ini kan tidak saja menangani atau melulu pada pekerjaan tentang penanganan perkara. Tentang penanganan yang utama memang ini menjadi pekerjaan yang tupoksinya, sehingga tentunya selaku pimpinan untuk mengutamakan pekerjaan penanganan perkara ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, namun juga dalam rangka pengawasan maupun pembinaan, jadi kita lebih intensif lagi, baik pengawasan internal kita ada hakim tinggi pengawas bidang, namun juga untuk pengawasan daerah yang semua terbagi dalam pengawasan daerah. Sehingga terus monitor, ini pekerjaan di luar pekerjaan yang penanganan perkaranya, untuk melakukan suatu monitoring pekerjaan-pekerjaan yang ada di pengadilan-pengadilan negeri. Kami ada 11 pengadilan negeri itu, yang selalu kemudian dipantau, karena ada perangkat-perangkat pemantauannya, seperti ada aplikasi, SIPP, delegasi, dan juga ada yang merupakan inovasi dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menjadi suatu instrumen untuk memonitor pekerjaan-pekerjaan dari PN. Jadi kita real time lah Bu, artinya setiap saat terus melakukan suatu pengawasan dan pembinaan ini, yang nanti untuk peningkatan kualitas hakim-hakim ini kita juga mengadakan suatu diskusi-diskusi dengan topik-topik yang ada di masalah-masalah yang di wilayah Kalimantan Tengah ini, sehingga terus ada sesuatu yang dilaksanakan meskipun tidak melulu pada penanganan perkara. Nah, kemudian kita untuk peningkatan performa dari pengadilan, kita juga akan ada hal-hal yang sifatnya bukan di tupoksi, tapi adalah mendukung tupoksi, seperti akreditasi yang ada di Badilum, kita juga melaksanakan hal-hal yang kemudian mendukung tentang pembangunan zona integritas, supaya ada peningkatan zona integritas pada individual. Ini yang menjadi kegiatan-kegiatan yang selalu kita warnai, sehingga sepertinya jumlah hakim itu ya banyak, memang ya, karena memang penempatan yang ada ada mutasi baru bergerak, tapi keaktifan dan pekerjaan terus selalu kita untuk memajukan baik di kantor maupun di daerah Bu. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang kemudian dilaporkan tentang pantauan-pantauannya atau pembinaan-pembinaan yang disampaikan secara rutin dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah ini. Baik Pak Hatta, saya baca di karya tulis Pak Hatta, di dalam saran itu Bapak menyarankan perlunya peningkatan peran pengadilan tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk lebih berperan aktif dalam mengedukasi hakim wilayahnya. Kalau tadi saya mendengar ceritanya Pak Hatta, berarti kan ini sudah dilaksanakan, tidak usah perlu disarankan kan Pak? Saran di inilah, saran yang ketiga di karya tulis. Menurut saya memang Pak Hatta sudah melakukan gitu kan? Ya, ini maksudnya peningkatan Bu, peningkatan dalam pengertian yang sudah dilaksanakan ya kita tingkatkan lagi peran untuk selaku kawal depan Mahkamah Agung ini kita optimalkan, maksudnya Bu,
kita optimalkan. Sudah dilaksanakan tapi terus kita optimalkan agar posisinya untuk kawal depan Mahkamah Agung menyampaikan regulasi-regulasi dan kemudian juga pembinaan-pembinaan yang tidak kalah pentingnya juga kepada pengawasan-pengawasan harus selalu ditingkatkan kepada pengadilan di wilayah pengadilan tinggi tersebut. Baik Pak, di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kota, sampai kecamatan ini kan sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah ini kan ada Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Memang di undang-undang itu tidak mengatur bahwa ketua pengadilan tinggi ataupun ketua pengadilan tingkat pertama itu masuk dalam Forkopimda. Di undang-undang nggak ada. Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya ini kan tetap saja ketua pengadilan tingkat banding tingkat pertama ini kan selalu diundang ya Pak ya. Diundang dalam forum tersebut. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Pak Hatta selaku KPT itu menjaga kemandirian badan peradilan dan juga menjaga kemandirian sebagai hakim itu untuk Pak Hatta. Kemudian bagaimana Pak Hatta memberikan semacam mungkin meletakkan dasar-dasar tersebut kepada para KPN yang kalau tidak salah ada 12 ya Pak ya? 11. 11 ya. Saya kepengen mendapat cerita dari Pak Hatta untuk Pak Hatta sendiri maupun bagaimana Pak Hatta memberitahukan kepada para KPN ini, karena kan bukan tidak mungkin para pejabat ini kan punya perkara kan Pak. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Bu. Kemandirian memang harus kita selalu jaga, ini amanah konstitusi yang senantiasa kita untuk selalu kita terapkan dan kita sampaikan juga ke wilayah di tempat kami. Khusus untuk Forkopimda ini sebetulnya Ibu sudah menjelaskan tadi bahwa pengadilan itu tidak masuk. Sehingga posisinya itu sekarang sebetulnya tidak menjadi sentral, itu hanya pada waktu-waktu tertentu itu memang diundang, pada waktu-waktu tertentu. Yang utama kan ya kepala daerah, DPRD, kepolisian dan kejaksaan. Dalam waktu-waktu kita diundang dan acaranya memang jelas, hal-hal yang sifatnya untuk membicarakan, khususnya untuk masa sekarang ini Bu, yang selalu konsen adalah mengenai bagaimana pandemi ini ya, mengatasi pandemi dan upaya-upaya untuk meminimalisir dan yang dijalankan oleh kepala daerah. Nah, jadi kita batasi hal-hal yang prinsip saja yang selama ini saya berinteraksi, kalau memang urgen saya baru hadir atau mewakilkan. Jadi tidak meskipun undangan itu selalu ada saja, tapi saya menseleksi dari sisi untuk menginteraksi. Dan juga dalam pergaulan-pergaulan saya juga membatasi diri sedemikian rupa. Jadi tidak kita menjadi bagian dari Forkopimda yang saya sebutkan tadi. Jadi pada waktu-waktu kita diminta untuk masukan bagaimana misalnya tentang penanganan COVID ini, regulasinya kira-kira apa, minta masukan hal-hal seperti itu. Itu saya kira siapapun untuk masa sekarang bagaimana mengupayakan pandemi ini kan masalah kemanusiaan, ya kita sah-sah saja mengembangkan pendapat dari sisi aspek hukum, misalnya regulasinya apa yang perlu dimasukkan misalnya. Karena untuk misalnya
pelaksanaan tentang sanksi. Misalnya kita mengusulkan ya harusnya dibentuk dalam bentuk perda, peraturan daerah, jangan apa gitu. Jadi hal-hal yang diskusi seperti itu yang sama sekali tidak menyinggung dan tidak bersentuhan dengan kemandirian. Dan kemungkinan nanti ada hal-hal yang terkait dengan yudisial. Ini kita batasi kan, kita pagari. Hal yang seperti itu saja. Kontribusi atau yang bisa kita sumbangsihkan karena memang ini kan untuk kemaslahatan kemanusiaan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memberikan kontribusi sejauh yang kita mampu ya untuk kemajuan di daerah dan juga untuk bisa memberikan meminimalisir kondisi yang sekarang ini untuk bisa lebih baik. Gitu, Bu. Waktu habis. Terima kasih Pak Atta. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Sukma Felita, SHLM dipersilakan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Waka. Pak Muhammad Hatta ya. Ini pertanyaan saya dengan Bu Nurnia tidak jauh-jauh Pak, karena kami berdua memang tugasnya yang terkait dengan kode etik, dengan integritas gitu ya. Sebenarnya saya sudah mau menanyakan, ternyata sudah ditanyakan oleh Bu Nur. Jadi saya agak ini Pak, belok sedikit gitu ya. Saya ambil angle yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan kemandirian hakim gitu ya. Sebenarnya kemandirian peradilan dan termasuk di dalamnya kemandirian hakim. Ini kan judicial independence ini sebenarnya sudah dikembangkan mungkin sudah ratusan tahun lah ya sebelum kita merdeka begitu. Nah, di tingkat internasional ketika di masa modern ini bukan cerita 300 tahun yang lalu ya Pak. Itu kemudian terus dikembangkan, terus didorong negara-negara untuk menjamin adanya kemandirian kekuasaan kehakiman atau judicial independence ini. Silakan Bapak tolong jelaskan. Sebentar ya Pak. Sebutkan standar-standar internasional yang terkait dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. Baik, terima kasih Bu. Bahwa kemandirian ini menjadi suatu pasangan dari negara hukum, bahwa kekuasaan kehakiman harus mandiri. Dan ini juga amanah dari pasal 24 Undang-Undang 45, di samping Mahkamah Agung, kemudian dengan amandemen ada MK. Ini kemandirian adalah memang yang selalu menjadi nilai-nilai utama di pengadilan atau Mahkamah Agung yang merupakan keniscayaan di mana dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman baik dari sisi lembaga atau badan juga kemandirian fungsionalnya, sehingga pelaksanaan di dalam kemandirian ini harus dijaga. Dan dunia internasional juga memberikan suatu prinsip-prinsip di mana prinsip-prinsip yang kemudian diadopsi menjadi 10 prinsip yang ada di pedoman perilaku hakim ini juga tidak artinya ada masukan-masukan kepada dari dunia internasional, memang seperti itu yang menjadi nilai-nilai utama. Mohon izin Pak, ini saya masih menanyakan yang terkait dengan kemandirian ya, judicial independence. Kalau tadi Bapak menyebutkan 10 prinsip dari kode etik itu lebih kepada akuntabilitasnya gitu kan. Nah, ini masih soal independensinya. Jadi mohon difokuskan ke sana dulu ya Pak, walaupun nanti kita akan ke arah akuntabilitas. Baik, terima kasih. Jadi
pada kemandirian ini, kemandirian baik itu badan maupun personalnya atau fungsionalnya, yang menjadi keniscayaan, sehingga di sini hakim memang bebas dari campur tangan, baik eksekutif, yudikatif maupun campur tangan pihak-pihak yang lain. Nah, pada tataran pelaksanaannya tentunya dilaksanakan oleh undang-undang masing-masing negara, di mana kita untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dari dulu tahun 70 terus sampai tahun 2009 yang terakhir Undang-Undang 48 2009. Hanya pergeserannya untuk kemandirian badan ini, dari sisi kemandirian badan di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, mohon maaf saya ini ya Pak, Bapak sudah mengarah ke sana. Tadi Bapak menyebutkan bahwa harus dijamin bahwa peradilan atau hakim itu bebas dari campur tangan eksekutif dan legislatif gitu. Nah, ini saya ingin menanyakan, di mana Pak itu mulai diatur di masa modern ini? Tadi Bapak menyebut tahun 1970 itu memang ada minimum standard of judicial independence. Itu ada di mana Pak? Ada macam convention, tapi convention ini khusus di para juris gitu ya, bukan convention dalam pengertian state party. Maaf, apa Bangalore itu Bu? Bangalore nanti ke akuntabilitas, Pak. Bapak pernah mendengar International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence? Itu New Delhi tahun 1982. Pernah dengar Pak? Maaf, ini memang belum terlalu paham Bu ini Bu. Ya, baik. Ya, jadi itu saya ini kan ya, bahwa di situ disebutkan terkait bahwa tadi ya, pengadilan dan hakim itu harus dijamin kemandiriannya dari eksekutif, dari legislatif, bahkan misalnya dari pemberitaan media, kemudian mengenai pengangkatan hakim dan seterusnya. Nah, akan tetapi, ini pertanyaan saya, apakah menurut Bapak, di dalam dokumen yang isinya memuat ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman bagi berbagai negara, bahwa harus dijamin kemandirian peradilan dan hakim, itu semata-mata isinya independensi peradilan dan hakim, atau juga ada kisi-kisi yang mengarah kepada faktor akuntabilitas? Baik, terima kasih. Jadi kemandirian ini merupakan pilar utama, baik itu badan maupun fungsional atau pelaksana daripada badan ini, khususnya adalah hakim, yang kemandirian ini tentu tidak lepas daripada akuntabilitas. Sehingga kalau kita melihat dan memahami nilai-nilai utama di badan peradilan, yaitu Mahkamah Agung dalam hal ini, kemandirian diletakkan di utama, kejujuran, kemudian ada juga akuntabilitas. Ya, 8 nilai utama itu. Sampai kepada memperlakukan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi nilai-nilai utama ini tentu adalah nilai-nilai yang merupakan nilai pelaksanaan nanti dalam badan peradilan, di mana nilai kemandirian tadi sudah juga masuk di dalamnya dari 8 nilai-nilai ini. Samping ada kejujuran,
kemudian juga akuntabilitas, integritas, sampai kepada Ya, saya sudah menangkap yang Bapak sampaikan. Saya tadi Bapak menyebutkan Bangalore Principle gitu ya. Ini yang kita semua sering mendengar ya, Pak. Bapak pernah baca tidak dokumennya? belum, Bu. Ya, oke. Kira-kira sebelum pasal-pasal itu kan pasti ada tujuan gitu loh. Tujuan yang disebutkan oleh Bangalore Principle ini, tadi karena Bapak terkait sudah menyebutkan equality before the law gitu. Nah, kira-kira coba Bapak bayangkan tujuan dari Bangalore Principle yang nantinya di Indonesia jadi prinsip-prinsip dalam kode etik ya kan Pak ya, itu apa yang tertera di sana? Baik, ini nilai-nilai utama ini merupakan suatu nilai keluhuran yang menjadi suatu benteng pada hakim karena sebagai suatu pilar utamanya di dalam badan peradilan. Nah, kemudian yang di dalam pelaksanaannya harus dibingkai untuk selalu mewujudkan nilai-nilai utama yang 10 ini menjadi satu prinsip yang harus dipegang di dalam pelaksanaan, baik di dalam perilaku kedinasan maupun di luar kedinasan. 1 menit lagi, Pak. Yang intinya adalah yang selalu membentengi untuk bisa menjalankan tugas luhurnya dan menjaga kemuliaan ini yang tentunya tidak terlepas juga dari akuntabilitas maupun ada pengawasan-pengawasan dari instansi-instansi lain yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Penguasaan Kehakiman. Baik Pak, saya menangkap. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit ini ya, soal equality before the law. Sebenarnya yang disebutkan dalam Bangalore Principle Pak mengenai tujuan itu adalah agar dengan diterapkannya prinsip yang akhirnya kita adopsikan ya Pak dalam kode etik, itu adalah suplemen meningkatkan rule of law. Yang menarik adalah ada kata-kata bukan to derogate, bukan untuk menurunkan rule of law. Rule of law itu kan tadi equality before the law, supremacy of law, penghargaan HAM dan seterusnya. Nah ini Pak apabila dikaitkan dengan fenomena yang belakangan ada di berita-berita tentang diskon hukuman gitu. Jadi ketika ada diskon hukuman itu mungkin masyarakat jadi bertanya ini di mana letaknya ketika hakim memegang prinsip yang ada dalam kode etik. Nah itu mengapa ujungnya seolah-olah ya masyarakat mempertanyakan tidak untuk menguatkan rule of law. Silakan Bapak. Waktunya 1 menit Pak. Baik. Ya, rule of law apa yang saya disampaikan Ibu memang harus dijunjung tinggi karena ini merupakan pilar untuk melaksanakan kita sebagai negara hukum dan kemandirian. Sebetulnya kalau nilai-nilai utama Badan Peradilan Mahkamah Agung diresapi dan dilaksanakan, saya yakin hakim Indonesia juga akan memproduksi putusan-putusan yang sangat baik. Kemudian hal-hal mengenai penghukuman itu kan kita tidak akan mengomentari, mungkin dalam arti yang luas, bagaimana peresapan hakim seperti di awal pada Bapak Profesor itu. Nazarudin, saya sampaikan bahwa itu irah-irah demi keadilan itu bisa diresapi demi keadilan karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada disparitas atau hal-hal yang kemudian menjadi
pada level kepercayaan itu akan meningkat kalau dengan peresapan secara mendalam dan kemudian dilaksanakan secara konsekuen nilai-nilai utama yang kemudian dilandasi dengan keimanan yang bersangkutan yang selalu harus menjadi tolok ukurnya adalah integritas dan kode etik atau yang menjadi tujuan bahwa profesionalitas itu kan tidak hanya pada skill atau knowledge, tapi juga etika. Etika inilah nilai-nilai yang akan menuntun hakim ya di dalam menjalankan tugas utamanya, terutama dalam penanganan perkara ini betul-betul untuk bila didasarkan dengan sebaik-baiknya, Bu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Saudara calon Muhammad Hatta SMH, saudara diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya Anda lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu mohon bisa dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Silakan. Pak, baik Pak. Izin untuk membacakan, Pak. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas, saya Muhammad Hatta dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta 7 Agustus 2021 yang menyatakan Muhammad Hatta. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan ditandatangani. Baik, kepada saudara calon Muhammad Hatta SMH, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya dalam tes wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2021 ini. Karena acara sudah selesai, kami persilahkan saudara calon untuk meninggalkan. Sedikit saja Pak. Silakan. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan masukan-masukan pencerahannya kepada saya. Dan terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.